Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kembali dengan saya untuk berbagi, dan kali ini saya akan berbagi dari kebun jeruk di Kopon, kunjungan kami ke kebun yang kedua. Nah, ini kebunnya dan latar belakangnya adalah pemandangan gunung yang sangat menarik. Nah, ini kantor kebunnya ya, ini kantor kebunnya. Saya akan masuk melalui kantor kebun. Nah, mari ikuti saya. Ini ada teman-teman pengelola kebun yang ternyata sudah menunggu ya untuk berdiskusi, kemudian nanti akan kita sama-sama ke kebun. Ini ada banner tentang jeruk di Kopon yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan di kebun ini untuk petik itu harganya 7.500 per 100 gram atau 75.000 per kilogramnya. Jeruk ini memiliki banyak manfaat. Ya, antara lain sangat kaya dengan vitamin C, kemudian juga mengandung serat yang tinggi dan bermanfaat juga untuk diet. Tentu saja buah jeruk ini juga memiliki penampilan yang istimewa, yang menarik dan tanpa biji. Nah, ini kondisi kebunnya cukup bagus meskipun sudah panen, tapi masih cukup banyak buah yang bisa dipanen. Dan di kebun ini sudah menunggu Bapak Asep, pengelola kebun. Nanti akan bercerita sedikit tentang kebun ini dan kita lanjut untuk melihat seperti apa kondisi kebun ini dan bagaimana cara perawatannya. Saya akan mengulasnya. Karena itu ikuti terus video ini hingga selesai, dan saya ingatkan yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih, selamat siang, selamat bertemu di Lamopam. Posisi ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita memelihara jeruk di Kopon ini sudah 4 tahun. Populasinya 450-an. Terus sampai saat ini baru dibuahkan tahun ini, tahun keempat. Baru dipanen sekitar 7 ton 650-an. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kita sudah berproduksi. Kita panen kemarin mulai Agustus, November, Desember, Januari mungkin kita habis Sampai kemungkinannya. Januari. Tapi dilihat dengan pertumbuhan ini banyak juga yang keluar bunga sekarang, bunga sama pentil gitu. Alhamdulillah kemungkinan ya bisa manjang Pak, jadi saling sulam gitu, saling ada buah yang bisa besar nantinya gitu. Dan kita juga melayani pembeli dari mulai 5 kilo sampai ratusan kilo, dan saya juga melayani buat keluar kota segala macam kayak gitu Pak. Silakan aja nanti kalau ada yang membutuhkan bisa langsung kontak ke sini, ke channel ini, atau ke 081 22 33 55 38. Demikian tadi sahabat semua informasi yang disampaikan oleh Pak Asep ya, salah seorang karyawan yang ikut mengelola kebun jeruk tersebut. Kalau kita berbicara tentang jeruk di Kopon, sebetulnya jeruk ini sudah cukup lama diperkenalkan. Bahkan pada tahun 2018 jeruk di Kopon yang dilepas dengan nama DN Sabilulungan ini pernah mengikuti kontes buah jeruk nasional yang diselenggarakan di Bali Jestro. Dan jeruk di Kopon ini mendapatkan perhatian cukup banyak, cukup menarik bagi para pengunjung. Nah, kembali pada informasi Pak Asep tadi, jeruk di Koponnya baru berumur 4 tahun dan ini merupakan panen tahun pertama. Jumlah tanamannya ada 450. Panennya dimulai pada bulan Agustus, jadi 4 bulan yang lalu. Pada bulan November ini sudah dihasilkan sekitar 7 ton 650 kg. Ya, dan buahnya itu di kebun masih cukup banyak, masih cukup lebat. Diperkirakan panennya nanti akan berakhir pada bulan Januari, jadi 6 bulan panen. Dan tidak sulit menurut saya untuk mendapatkan total panen 15 ton. Kita hitung ya. Kalau harga jual melalui petik ya, wisata kebun itu 75.000 per kilogram,
Sedangkan penjualan melalui online, pengiriman ke berbagai kota, itu harga jualnya Rp50.000 per kilogram. Dari panen 15 ton, kita kalikan Rp50.000. Berapa penghasilannya? 750 juta. 750 juta rupiah dari panen 450 pohon jeruk dekopon. Ya, penghasilan ini tentu saja wow, beberapa kali lipat dibandingkan dengan jeruk-jeruk yang lain. Dan ini hanya membutuhkan lahan sekitar 1 hektar ya. Dari lahan 1 hektar. Tentu saja ini sangat menarik. Tetapi juga harus ingat bahwa jeruk dekopon memang perawatannya tidak mudah. Jauh lebih sulit dibandingkan dengan jenis jeruk yang lain. Sehingga pada akhir-akhir ini jumlah kebun jeruk dekopon itu semakin sedikit, tidak semakin banyak. Oke, sekarang kita akan mengulas sebetulnya teknologi apa saja yang diterapkan di kebun ini sehingga mampu menghasilkan kondisi kebun yang masih cukup bagus dan kualitas atau penampilan buah yang menarik. Kebun jeruk ini ditanam di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut, sehingga memang memiliki penampilan kulit yang sangat bagus, ya. Warnanya kuning hingga oranye sempurna merata pada seluruh buah, sangat berbeda dibandingkan dengan jeruk dekopon yang dihasilkan di dataran rendah. Kebun jeruk ini menggunakan jarak tanam cukup lebar, yaitu 5x5 dan ada juga yang 6x6. Coba perhatikan, pohon dari jeruk ini cukup rendah. Buahnya lebat dan pohonnya pendek. Kenapa bisa pendek seperti ini? Karena tanaman jeruk ini percabangannya itu rendah. Jadi cabang pertama itu berada di posisi yang rendah, sehingga akan menghasilkan jeruk yang juga ukuran pohonnya relatif lebih pendek. Untuk mengendalikan gulma di kebun jeruk ini, dilakukan pemasangan mulsa plastik hitam perak. Dengan demikian, maka daerah di bawah tajuk ini selalu bersih. Pohon jeruk ini banyak dilakukan pemangkasan pada bagian cabang yang ada di tengah atau di pusat tajuk. Jadi cabang-cabang di pusat tajuk itu dipangkas sehingga cahaya matahari itu bisa masuk ke dalam tajuk pohon. Dan tentu saja ini menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengendalikan ukuran pohon. Ya, karena cabang yang dominan yang akan menyebabkan pohon tinggi itu sudah dipangkas. Dan untuk menyangga buah, di kebun ini sudah menerapkan teknologi penyangga buah model payung, seperti pernah saya ulas pada video sebelumnya. Jadi untuk mengetahui bagaimana caranya, silahkan menonton video saya sebelumnya. Oke, ini sekarang kita lihat, ini ada toren yang berwarna merah ini. Ini sebetulnya adalah untuk menampung air, fasilitas untuk irigasi tetes, ya, bersama pemupukan. Jadi di sebelahnya ini ada bak juga yang berfungsi mencampur pupuk cair, kemudian nanti akan melalui saluran pipa bersama air ini menuju masing-masing pohon. Perhatikan, ini di pohonnya ini ada pipa tetesnya, ya, pipa tetes untuk keluarnya air dan pupuk. Jadi awalnya pemupukan dan irigasi dilakukan seperti ini, tapi pada akhir-akhir ini itu sudah tidak dipakai lagi karena pipa tetes yang kecil ini tersumbat oleh pupuk. Sayang sekali, ini harganya cukup mahal. Fasilitas untuk irigasi tetes 1 hektar itu sudah lebih atau di atas 100 juta pada saat ini. Kalau tidak terpakai seperti ini tentu saja sangat disayangkan. Dan saat ini untuk pemupukan masih tetap dilakukan dengan pupuk cair. Ya, pupuk cair menggunakan NPK dan beberapa pupuk yang lain yang dikocorkan setiap bulan sekali.
Selain pengocoran pupuk NPK di kebun ini, setiap tahun bisa 1 hingga 2 kali itu diaplikasikan kompos. Ini teman-teman ini sedang mengambil sampel tanah, ya. Sampel tanah untuk dianalisis di laboratorium untuk mengetahui unsur hara yang di sini mengalami kekurangan atau kelebihan, sehingga pada tahun-tahun berikutnya itu kita bisa melakukan pengelolaan kesuburan yang lebih baik, sehingga kita peroleh kebun jeruk yang lebih sehat dengan kualitas buah yang lebih baik juga, yang lebih manis daripada saat ini.